RUU perampasan aset selangkah lagi untuk diresmikan. Ya teman-teman, agak greget juga dikarenakan tanggal 17 nanti RUU perampasan aset akan menjadi salah satu tonggak sejarah, akan menjadi sebuah tumpuan baru bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tanggal 17 bisa jadi sebuah malapetaka atau bisa jadi sebuah keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena deadline rakyat, deadline batas pengesahan RUU perampasan aset itu sampai tanggal 17. Bahkan ini mantan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD meminta bukan saja Pak Prabowo, bukan saja Mas Gibran, tapi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pengesahan RUU perampasan aset yang sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi saja, tinggal satu kali sidang lagi untuk disahkan. Ini draftnya sudah selesai. Ini sudah diajukan oleh pemerintah. Semua hal yang dibutuhkan untuk undang-undang disahkan sudah lengkap. Draftnya sudah ada di DPR, tinggal ketok palu. Tinggal Ibu Puan Maharani untuk memutuskan rapat paripurna pengesahan RUU perampasan aset. Ya, ini bahkan Pak Mahfud MD teman-teman meminta semua stasiun TV untuk terus memberitakan terkait RUU perampasan aset, meminta seluruh netizen rakyat Indonesia mengawal pengesahan RUU. Karena kalau misalnya tidak dikawal, kita tengok sejarah kita ke belakang, ya DPR itu agak pelupa bahkan sejak era Pak SBY, era Pak Jokowi, sekarang eranya Pak Prabowo, lupa dengan satu tuntutan rakyat untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, kita bakal tengok dulu, kita bakal kaji dulu ini permintaan dari Pak Menko Polhukam, mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta rakyat mengawal detik-detik pengesahan RUU perampasan aset. Kita simak video selengkapnya. Suasana politik di Senayan kembali memanas dan penuh tanda tanya besar. Bayangkan, di saat rakyat sudah begitu berharap agar korupsi bisa diberantas habis, justru ratusan anggota DPR dikabarkan menolak hadir dalam rapat paripurna pengesahan RUU perampasan aset. RUU ini seharusnya menjadi tonggak penting dalam sejarah pemberantasan korupsi karena memberi kewenangan negara untuk merampas semua aset koruptor yang terbukti mencuri uang rakyat. Namun apa yang terjadi? Alih-alih duduk membahas dan menyetujui, banyak anggota dewan memilih menghindar. Caranya sederhana, cukup tidak hadir. Padahal aturan jelas menyebut rapat paripurna harus dihadiri minimal 50% plus 1 anggota untuk sah dan bisa mengambil keputusan. Tanpa quorum, rapat otomatis gagal. Inilah strategi halus namun berbahaya, memboikot dengan diam tanpa harus terang-terangan menolak. Logika publik pun semakin menguat. Jika ada yang takut dengan RUU ini, bukankah berarti ada sesuatu yang disembunyikan? Bukankah RUU ini hanya menyasar mereka yang terbukti korupsi? Mengapa harus gentar? Disinilah kecurigaan masyarakat semakin membesar. Oknum-oknum di DPR dianggap sengaja bermain licik, mengulur waktu, demi menyelamatkan kepentingan pribadi maupun keluarga mereka. Situasi ini membuat rakyat geram. Di luar gedung DPR, suara publik kian keras menuntut agar RUU perampasan aset segera disahkan. Demonstrasi besar-besaran bahkan sempat digelar oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. Pertanyaan besar kini menggantung. Apakah DPR benar-benar berpihak pada rakyat atau justru lebih memilih melindungi para koruptor? Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya sudah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama. Salah satu senjata yang ia dorong agar segera diwujudkan adalah RUU perampasan aset. Dengan undang-undang ini, negara punya kekuatan hukum yang jelas untuk menarik kembali semua aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga benar-benar memiskinkan para koruptor agar tidak bisa lagi menikmati hasil curian uang rakyat. Prabowo tidak main-main. Ia memberikan tenggat yang sangat ketat. Paling lambat 17 September 2025, RUU perampasan aset harus selesai dibahas. Artinya, hanya ada waktu hitungan hari untuk DPR menyelesaikan proses politiknya. Dorongan ini bukan sekedar janji politik, tetapi juga jawaban atas desakan rakyat yang dalam beberapa bulan terakhir turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut pengesahan undang-undang ini.
Namun kenyataannya di Senayan tidak semulus harapan. Ratusan anggota dewan justru memilih tidak hadir dalam rapat paripurna. Tindakan ini dianggap publik sebagai bentuk boikot terselubung untuk menggagalkan pengesahan. Padahal, tanpa kehadiran mayoritas anggota, rapat tidak bisa quorum dan otomatis pengesahan RUU akan tertunda. Strategi absensi ini dianggap cara licik untuk mengulur waktu hingga melewati deadline. Kegagalan memenuhi tenggat waktu bukan hanya soal teknis, tetapi bisa berakibat fatal secara politik. Rakyat sudah menegaskan, jika DPR kembali gagal, maka tuntutan untuk membubarkan DPR akan semakin menguat. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil bisa kembali membesar, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Dengan demikian, waktu yang tersisa benar-benar krusial. Apakah DPR berani menentang kehendak rakyat dan perintah presiden? Ataukah mereka akhirnya akan menuntaskan salah satu undang-undang paling penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia? Semua jawabannya akan ditentukan dalam hitungan hari menjelang deadline 17 September 2025. Jika kita menengok ke belakang, perjalanan RUU perampasan aset ini bisa disebut sebagai salah satu drama politik terpanjang di Indonesia. Sejak awal gagasannya muncul pada tahun 2003 melalui inisiatif PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, rancangan ini sebenarnya sudah diakui penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Namun, jalannya selalu tersendat ketika memasuki meja politik. Pada periode 2005-2009, RUU ini masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Sayangnya, pembahasan tidak pernah tuntas. Memasuki periode legislatif berikutnya, RUU ini kembali dimasukkan, bahkan beberapa kali berganti nama. Salah satunya menjadi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Tetapi tetap saja, hasil akhirnya nihil. Selalu ada alasan untuk menunda atau menariknya dari agenda prioritas. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dorongan sempat kembali menguat. Pada Mei 2023, Jokowi bahkan telah mengirim surat presiden kepada DPR untuk memulai pembahasan resmi. Namun ironisnya, hingga masa jabatan DPR periode 2019-2024 berakhir, surat tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti. RUU ini kembali tersangkut dalam tarik-menarik kepentingan politik. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik. Pada September 2025, Badan Legislasi DPR akhirnya menetapkan RUU ini sebagai inisiatif DPR, masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Keputusan ini seolah menjadi titik terang setelah lebih dari 17 tahun rakyat menunggu kepastian hukum. Namun, perjalanan panjang ini juga meninggalkan catatan penting. Setiap kali RUU ini hampir dibahas, selalu ada hambatan politik. Itulah sebabnya publik masih skeptis. Apakah kali ini RUU benar-benar akan disahkan atau kembali sekadar menjadi komoditas politik? Bagi rakyat, penundaan demi penundaan sudah cukup. Mereka ingin bukti nyata bahwa koruptor bisa benar-benar dibuat miskin dan uang negara bisa kembali ke pangkuan rakyat. RUU Perampasan Aset disambut dengan penuh harapan oleh masyarakat. Setelah puluhan tahun rakyat muak dengan praktek korupsi yang merajalela, munculnya kembali RUU ini dianggap sebagai langkah revolusioner. Dengan undang-undang ini, negara tidak hanya bisa menghukum koruptor dengan penjara, tetapi juga menyita seluruh hasil kejahatannya. Koruptor tidak lagi bisa bersembunyi di balik harta yang dititipkan pada keluarga, kerabat, atau rekening perusahaan cangkang. Janji Presiden Prabowo untuk memiskinkan koruptor terasa semakin nyata bila RUU ini berhasil disahkan. Namun, di balik antusiasme publik, ada pula kekhawatiran besar. Para akademisi dan aktivis anti korupsi mengingatkan bahwa undang-undang yang begitu kuat juga berpotensi disalahgunakan. Pusat Kajian Anti Korupsi UGM misalnya memberi alarm keras. Jangan sampai RUU ini hanya menjadi alat politik untuk membungkam lawan atau dijadikan senjata oleh aparat yang tidak berintegritas. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang ketat, kekuasaan merampas aset bisa menjadi pisau bermata dua. Karena itu, banyak pihak menekankan pentingnya pengawasan yang jelas. Setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki landasan hukum yang kuat, mendapat persetujuan pengadilan, dan bisa diawasi publik. Jika tidak,
Yang terjadi bukan pemberantasan korupsi, melainkan lahirnya bentuk baru dari penyalahgunaan kekuasaan, judicial corruption, atau korupsi di bidang penegakan hukum. Harapan dan kekhawatiran inilah yang kini berjalan berdampingan. Di satu sisi, rakyat mendesak agar RUU segera disahkan demi melawan korupsi. Di sisi lain, para pakar mengingatkan agar jangan tergesa-gesa, sebab jika implementasinya cacat, undang-undang ini justru bisa melukai keadilan. Kini, tantangannya ada di tangan DPR dan pemerintah. Mampukah mereka menyusun regulasi yang benar-benar tegas, adil dan akuntabel, tanpa celah penyalahgunaan? Kini seluruh perhatian publik tertuju pada gedung DPR. RUU perampasan aset telah melalui perjalanan panjang, penuh tarik-menarik kepentingan, dan penuh drama politik yang melelahkan. Setelah belasan tahun, rakyat akhirnya berada di titik jenuh. Mereka sudah tidak lagi mau mendengar alasan atau janji kosong. Yang mereka butuhkan hanyalah bukti nyata. Koruptor dipenjara, hartanya dirampas, dan uang negara kembali untuk kepentingan rakyat. Namun kenyataan di Senayan masih jauh dari ideal. Ketidakhadiran ratusan anggota dewan dalam rapat paripurna bukan hanya soal absensi, melainkan simbol ketidakseriusan sebagian wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan bangsa. Publik melihat jelas siapa yang sungguh-sungguh berpihak pada rakyat dan siapa yang justru mengulur waktu demi melindungi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Di sisi lain, Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmennya, bahkan memberi tenggat waktu yang ketat. Jika DPR gagal memenuhi deadline 17 September 2025, masyarakat diyakini tidak akan tinggal diam. Gelombang demonstrasi bisa kembali membesar, bahkan tuntutan pembubaran DPR semakin keras disuarakan. Inilah konsekuensi nyata ketika rakyat merasa dikhianati. Pertanyaannya kini sederhana namun berat. Apakah DPR berani mengambil langkah bersejarah dengan mengesahkan RUU perampasan aset, atau justru kembali menjadi penghambat utama pemberantasan korupsi? Semua keputusan ada di tangan mereka, tetapi rakyat tetap menjadi hakim terakhir. Suara rakyatlah yang akan menentukan masa depan politik negeri ini. Cuma pengadilannya pengadilan sendiri, malah tindak pidana tapi diselesaikan secara perdata dengan pengadilan sendiri yang menetapkan tuh hakim. Misalnya si A korupsi, orangnya lari tidak ketemu, rampas asetnya melalui permintaan ke pengadilan. Nah, perkaranya yang lari ini cari terus sampai ketemu, tapi asetnya dirampas dulu. Ya teman-teman, barusan kita telah mengkaji informasi selengkapnya terkait ini penolakan yang memang terus saja dilakukan oleh para anggota dewan kita terhormat di Senayan. Bahkan Pak Jokowi sendiri telah mendesak sebanyak 3 kali kepada para anggota dewan untuk segera membahas pengesahan RUU perampasan aset. Yang awalnya itu adalah inisiatif pemerintah, diambil alih sekarang oleh DPR jadi inisiatif DPR. Jadi kalau misalnya masih tak kunjung selesai, maka permasalahannya kita tahu sendiri dari mana. Bukan dari pemerintah, bukan dari Pak Prabowo, bukan dari Mas Gibran, bukan dari Pak Jokowi, tapi ya dari para anggota dewan kita terhormat. Mungkin harus direformasi para anggota dewan kita, diganti total. Masukkan saja itu para profesor, para cendekiawan intelektual, akademisi, para ahli profesional, ekonom ke di Senayan. Janganlah diisi oleh orang-orang yang mungkin hanya menghabiskan waktunya joget-joget, nyanyi-nyanyi di tengah rakyat yang sedang menderita. Gimana? Menurut kalian punya pendapat lain nggak? Atau solusi yang lain? Tulis deh di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.